Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapak terima kasih Tuhan, karena kami sekali lagi boleh mendengarkan pesan-pesan-Mu. Kami tahu bahwa orang yang tidak pernah mendengar pesan-Mu tidak akan pernah sampai ke rumah-Mu. Tolong berikan pada kami Roh Kudus hari ini Allah Bapa, supaya baik hamba yang mengatakan maupun semua yang mendengarkan sama-sama mengerti isi pesan ini sesuai kehendak Allah Bapa. Sehingga hidup kami bisa makin sempurna sebagai anak Allah di bumi ini. Kami berterima kasih atas pesan-Mu hari ini Allah Bapa, dan kami berterima kasih juga untuk Roh Kudus yang dikirimkan pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang menebus kami mengucap syukur karena doa kami ini dikabulkan. Amin. Bapak Ibu, mengapa bumi diciptakan bulat? Jadi kalau kita berangkat dari Jakarta, pasti kita baliknya ke Jakarta lagi. Mengapa bumi diciptakan oleh Allah Bapa bulat? Karena Allah Bapa ingin mengingatkan pada kita bahwa hidup itu circle. Dari debu kembali kepada debu. Jadi setiap orang itu hidup mulainya dari Allah, lalu kembali lagi kepada Allah. Roma 11 ayat 36 itu menyatakannya dengan sangat baik sekali. Segala sesuatu itu dari Dia. Segala sesuatu itu oleh Dia. Dan segala sesuatu itu untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita harus ingat prinsip ini, bahwa hidup kita itu dari Allah dan harus untuk Allah. Full circle. Kalau kita tidak hidup untuk Allah, maka kita tidak berhasil menjalani full circle ini. Allah menciptakan cacing misalnya. Cacing itu akan bertugas menyuburkan tanah. Tanah akan jadi subur, lalu tanah menumbuhkan rumput. Rumput akan dimakan oleh sapi, dan sapi akan dimakan oleh manusia. Jadi manusia bisa memanfaatkan daging sapi itu untuk membuat dia bisa melayani Allah sepenuhnya. Itu full circle. Jadi cacing sudah full circle, rumput sudah full circle, sapi juga sudah full circle. Memenuhi tujuan hidupnya, yaitu mengembalikannya kepada Allah. Bapak Ibu, semua ciptaan ini harus full circle. Tidak ada satupun yang boleh half circle oleh Allah. Banyak orang diberi kehidupan oleh Allah dan kemudian mereka memanfaatkan kehidupan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ini namanya tidak full circle, tidak lingkaran penuh, tidak kembali kepada Allah. Bapak Ibu, Allah menciptakan semuanya di dunia ini untuk full circle, untuk kepentingan Dia. Jadi tidak boleh ada satupun makhluk yang memanfaatkan hidupnya, memanfaatkan apa yang dia dapat dari Allah untuk kepentingannya sendiri. Itu sangat-sangat kurang ajar. Salah satu orang di dalam Alkitab yang hidupnya full circle adalah Samuel. Samuel itu mulai dari kecil sudah diserahkan kepada Allah. Dan sampai dia mati, dia melayani Allah. Full circle. Jadi sekarang kita mengerti bahwa kita semua ini harusnya hidupnya full circle. Tapi mengapa banyak sekali orang yang tidak full circle? Penyebab utamanya adalah karena kita sudah terkena efek buah pengetahuan baik dan jahat itu. Jadi waktu Adam dan Hawa itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, yang pertama-tama terjadi kepada mereka adalah tiba-tiba kesadaran diri mereka meningkat. Tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka telanjang. Jadi waktu mereka makan buah itu, yang pertama kali muncul adalah kesadaran dirinya meningkat. Bapak Ibu, kesadaran dirinya meningkat. Apa artinya? Tiba-tiba Adam dan Hawa itu sadar bahwa dirinya dalam keadaan telanjang. Bahwa dirinya membutuhkan ini, dirinya membutuhkan itu. Jadi tiba-tiba kita ini manusia lebay tentang keadaan kita. Kalau ada orang ngomongnya salah, kita langsung merasa tertusuk di hati. Kok dia ngomongnya gitu ya? Apa dia benci saya ya? Atau saya pernah bikin salah sama dia ya? Tiba-tiba kesadaran diri kita meningkat. Nah, kesadaran diri yang meningkat ini yang kemudian menjadi penghalang kita full circle. Saya pernah ketemu sama satu remaja yang sangat benci sekolahnya. Karena di sekolah itu ternyata
ada beberapa anak yang panggil dia anak panti, anak panti. Jadi memang dia pernah tinggal di panti asuhan sih. Karena mamanya yang single parent itu tidak sanggup biayain dia. Jadi dia pernah tinggal di panti asuhan 5 tahun. Dan teman-teman sekolah barunya ini panggil dia anak panti, anak panti. Maka dia benci sekali sama sekolah itu. Nah, Bapak Ibu lihat. Jadi hatinya anak ini yang tadinya mestinya mengasihi teman-teman sekolahnya, sekarang tidak bisa lagi mengasihi teman-teman sekolahnya. Nah, kalau dia tidak bisa mengasihi, berarti dia tidak bisa full circle. Jadi, Bapak Ibu ingat, kesadaran diri yang meningkat ini sangat berbahaya. Karena kesadaran diri yang meningkat ini akan menghalangi kita untuk full circle. Jadi, apa sih yang kesadaran diri itu lakukan terhadap diri kita? Tiba-tiba kita menjadi sadar akan apa yang namanya pain, sakit, dan pleasure, kesenangan. Manusia itu jadi sadar bahwa ada beberapa hal akan menyakitinya dan beberapa hal akan menyenangkannya. Lalu dia akan menghindari pain itu dan dia akan mengejar kesenangan itu. Contohnya anak remaja tadi. Dia akan berusaha mencari berbagai cara untuk menghindari teman-teman di sekolahnya. Dan kemudian dia akan berusaha mencari kesenangan supaya dia bisa melupakan pain itu. Misalnya kesenangan melalui vape, kesenangan melalui game, atau kesenangan yang lainnya. Nah, ini jadi berbahaya karena kemudian hidupnya ditujukan untuk mengejar kesenangan dan menghindari pain. Padahal seharusnya hidupnya ditujukan untuk kepentingan Allah. Saya pernah lihat hal ini jadi sangat berbahaya di salah satu teman saya. Jadi teman saya ini single dan kemudian dia menemukan kesenangan waktu dia ketemu sama satu cowok yang walaupun cowok ini duda dan lain agama, tapi sesuai kriteria dia. Cowok ini punya karakter dan sifat-sifat yang dia dambakan. Jadi teman saya ini kemudian jatuh hati sama cowok itu dan berniat pindah agama untuk menikahi cowok itu. Seluruh keluarganya menentangnya, tapi dia tetap berniat untuk melakukan hal itu. Bila ditanya ke Tuhan, pasti Tuhan tidak setuju dengan keputusan teman saya ini untuk pindah agama dan menikahi cowok yang sama sekali tidak mengenal Tuhan ini. Tuhan pasti nggak setuju, karena kita tahu kan prinsipnya, anak terang tidak bisa bersatu dengan anak gelap. Anak yang takut Tuhan tidak boleh bersatu dengan anak yang tidak takut Tuhan. Lebih repot lagi kalau satunya lagi anak Allah dan satunya lagi anak iblis. Wah, ini repot sekali kalau pernikahannya itu ternyata terjadi antara anak Allah dan anak iblis. Bisa repot teman saya ini sama mertuanya yang namanya iblis itu. Jadi Bapak Ibu sudah jelas Tuhan tidak setuju. Tapi teman saya sudah tidak peduli lagi apa kemauan Tuhan. Karena dia sudah menemukan pleasure di situ. Jadi teman saya ini akan sulit sekali untuk full circle. Nah, kesadaran diri yang meningkat ini, kesadaran akan adanya hal-hal yang menyakitkan dan hal-hal yang menyenangkan, itu akan menghalangi kita untuk bisa melayani kemauan Allah. Lalu apa obatnya untuk hati kita yang sudah lebay dalam hal kesadaran diri ini? Apa obatnya sehingga kita bisa menghindari jebakan pain and pleasure itu? Tuhan Yesus memberikan solusi yang jitu sekali di Lukas 9 ayat 23. Orang itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Bapak Ibu, pelan-pelan. Orang itu harus menyangkal dirinya. Berarti orang itu harus mengatakan no, tidak, kepada kecenderungannya menghindari pain. Orang itu harus mengatakan no, tidak, kepada kecenderungannya untuk mengejar pleasure, kesenangan. Bagus sekali bukan? Jadi kalau kita menyadari bahwa kesadaran diri kita ini lebay, kita itu sangat-sangat sensitif terhadap yang namanya pain dan pleasure, maka inilah obatnya. Kita harus menyangkal diri. Lalu yang kedua Tuhan Yesus bilang, dia harus memikul salibnya setiap hari. Bapak Ibu, ini betul-betul formula yang sangat-sangat bagus. Memikul salib setiap hari artinya dia harus menjalankan tugas Allah Bapa setiap hari. Bapak Ibu jangan salah paham. Salib itu pengertiannya adalah tugas Allah Bapa.
Kita lihat Tuhan Yesus memikul salibnya. Salib apa yang Allah Bapa berikan pada dia? Salib berupa hukuman dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus itu memikul salibnya. Kita juga harus memikul salib kita setiap hari. Melakukan tugas yang Allah Bapa berikan pada kita setiap hari. Nah, waktu kita melakukan tugas Allah Bapa itu, maka kita sudah pasti fokus pada tugas itu. Dan kita melupakan kecenderungan hati kita untuk menghindari pain dan mengejar pleasure. Gini deh contohnya Bapak Ibu. Misalnya ada satu anak kecil yang senengnya main di comberan. Dalam satu hari itu dia bisa 20 kali main di comberan itu. Dipanggil, dimandiin, nanti dia balik lagi ke comberan. Dipanggil, dipukul, dikasih tahu baik-baik, dihajar, dia tetap kembali ke comberan. Jadi pleasure-nya adalah comberan. Nah, bagaimana caranya supaya anak ini tidak pengen di comberan lagi? Caranya adalah anak ini harus pertama-tama menyangkal dirinya. Dia mesti bilang, enggak, saya nggak mau lagi main sama comberan. Tapi hatinya tetap cenderung ke comberan. Bagaimana mengatasinya? Kita kasih dia tugas. Kita bilang sama dia, Dek, ayo ikut sama saya yuk. Temenin saya pergi belanja ke pasar. Lalu waktu di pasar dia akan bertemu dengan banyak hal-hal baru. Mungkin ketemu teman-teman baru juga. Pikirannya tidak lagi kecomberan itu. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, ini betul-betul solusi yang sangat jitu dari Tuhan Yesus. Kita harus menyangkal diri kita, lalu kita harus melakukan tugas Allah Bapa setiap hari. Dengan demikian kita tidak lagi fokus pada pain and pleasure. Kita tidak lagi fokus pada hal-hal yang menyakiti kita dan hal-hal yang menyenangkan kita. Tapi kita fokus untuk melakukan tugas Allah Bapa. Banyak orang berpikir bahwa memikul salib itu artinya sengsara. Tidak Bapak Ibu. Memikul salib itu justru sumber berkat kita. Kalau kita sering melakukan tugas Allah Bapa setiap hari, Allah Bapa pasti memberikan pada kita upah. Tidak mungkin Allah Bapa tidak memberikan kita upah. Upahnya apa? Yaitu semua doa kita akan dikabulkan. Dari mana saya bisa tahu janji ini? Yohanes 14. Tuhan Yesus bilangnya begini, jikalau kamu melakukan pekerjaan-pekerjaanku, maka apapun yang kamu minta akan kukabulkan. Sekali lagi, apapun yang kamu minta akan kulakukan. Jadi Tuhan Yesus berjanji 2 kali di situ. Kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa, maka doa kita akan dikabulkan. Apapun permintaan kita akan dikabulkan. Jadi memikul salib itu bukan beban. Memikul salib itu justru sumber berkat kita. Ada 2 berkat yang akan kita dapat dari situ. Berkat pertama adalah kita bisa mengatasi kesadaran diri yang lebay tadi. Dan kedua, kita punya doa akan dikabulkan oleh Allah Bapa. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Nah, ini kalimat yang penting sekali. Kalimat ikutlah aku ini yang betul-betul bisa buat kita full circle. Jadi bayangkan begini Bapak Ibu. Allah Bapa misalnya kasih kita tugas. Coba kamu ya ketemu sama Oma Yokya itu supaya dia bisa mengampuni anak dan menantunya. Caranya bagaimana Allah Bapa? Kamu datang aja ke situ nanti saya kasih tahu. Lalu kita datang ke Oma Yokya itu. Kita nggak tanya Allah Bapa lagi. Kita langsung ngobrol sama Oma Yokya itu dengan teknik-teknik konseling yang pernah kita pelajari. Lalu apa hasilnya? Gagallah misi kita. Tapi kalau kita ikuti caranya Tuhan Yesus, kita tanya dulu, Tuhan Yesus ini bagaimana caranya ngomong sama Oma? Lalu Tuhan Yesus berikan arahan-arahan, maka pasti misi kita ini 100% berhasil. Jadi kata-kata ikutlah aku ini penting. Ikuti caranya Yesus, jangan pakai cara kita. Nah Bapak Ibu tentu ingat dong cerita tentang Panglima Naaman yang sakit kusta itu. Dia harus membenamkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Tapi andai kata Panglima Naaman ini inginnya nyemplungnya di Sungai Ciliwung. Akankah dia sembuh? Tidak mungkin. Harus Sungai Yordan. Harus 7 kali. Dengan cara itu dia sembuh. Tapi ada orang kusta lain pengen sembuh juga. Lalu dia nyemplung ke Sungai Yordan 7 kali. Apa sembuh? Tidak. Karena itu bukan arahan Allah Bapa. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang ikutlah aku, berarti kita akan 100% berhasil kalau kita ikutin caranya Tuhan Yesus. Tidak ikutin caranya kita sendiri. Jadi Bapak Ibu ingat,
Pesan Tuhan Yesus di Lukas 6 ini akan membuat kita full circle. Pertama, sangkal dirimu. Kedua, pikul salibmu setiap hari. Ketiga, ikutlah aku. Saya pernah mengalami hal ini satu ketika. Jadi ada satu ibu minta tolong sama saya untuk bicara pada suaminya yang keras sekali. Saya begitu dengar tentang suaminya itu, saya agak males sebenarnya. Karena suaminya ini kalau ngomong kasar. Tapi Tuhan bilang saya mesti datang. Jadi saya sangkal diri saya. Saya berangkat juga ke sana. Waktu saya berangkat ke sana, kemudian saya ketemu suaminya. Dan suaminya itu memang ngomongnya keras dan mukanya tuh sudah ogah-ogahan ketemu saya. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya buka hati Bapak ini? Lalu Tuhan kasih tahu sama saya begini, coba kamu ngomong sama dia begini, Pak, Bapak kan dosen dan guru. Bolehkah Bapak beritahu saya apa bedanya mengajar dan membimbing? Bapak itu sangat terkejut dengan pertanyaan saya itu. Dan dia kemudian tersenyum. Lalu dia mulai menjelaskan. Dari situ kemudian kita bisa ngobrol 3 jam lebih. Betul-betul jitu sekali cara Tuhan Yesus ini. Misi saya kemudian berhasil. Jadi saya bisa sampaikan pesan Tuhan kepada Bapak itu. Selanjutnya dia mau lakukan atau tidak mau lakukan ya terserah dia sih. Bukan urusan saya lagi. Itu urusan Roh Kudus. Saya cuma diberi tugas untuk memberitahukan pesan itu kepada dia. Jadi sangkal diri, pikul salib kita tiap hari. Ikuti cara Tuhan Yesus. Itu adalah cara yang bikin kita full circle kepada Tuhan. Mari kita hidup full circle. Karena kalau kita hidup tidak kembali lagi kepada Allah, hidup kita akan sia-sia. Hidup kita itu dari Allah. Dan kita bisa hidup itu oleh karena Allah menopangnya. Harus kembali kepada Allah. Tidak boleh hanya setengah lingkaran atau half circle. Tuhan Yesus itu full circle. Samuel itu full circle. Mari kita hidup full circle. Sangkal diri, pikul salib tiap hari, dan ikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu, selamat diberkati Tuhan. Selamat menjalani hidup yang full circle. Pasti Allah Bapa senang sekali. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena kami telah diingatkan bahwa hidup kami ini harusnya hanya untuk Allah Bapa, bukan untuk kepentingan kami sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Terima kasih Allah Bapa, karena mulai hari ini kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Menyangkal kesadaran diri kami yang sudah lebay meningkat itu. Dan kami harus memikul tugas dari Allah Bapa setiap hari. Kemudian kami harus mengikuti cara-cara yang Tuhan Yesus berikan. Allah Bapa, kami mohon satu hal. Bicaralah yang jelas pada kami. Sehingga kami bisa mengerti tugasmu apa saja. Sehingga kami bisa mengerti cara-cara Tuhan Yesus itu apa saja. Dan tugas kami selalu 100% berhasil. Terima kasih Allah Bapa, karena kami diberi kesempatan untuk hidup full circle. Sama seperti Tuhan Yesus full circle. Di dalam nama putramu Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman ini. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani hidup yang full circle. Pasti Bapak Ibu diberkati Allah. Amin.